Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang farmakoterapi analgetika atau farmakoterapi pada nyeri. Dosen pengampunya yaitu yang terhormat Ibu Apoteker Maya Arfania, MSc. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Mudrika dan juga nanti ada teman-teman saya yaitu Tanti Amelia dan juga Ahmad Fauzi Arasta Sukindar. Nah, sebelumnya yang pertama itu ada pengertian dari analgetika adalah senyawa yang digunakan untuk meredakan atau menekan nyeri dalam dosis terapeutik tanpa efek anestesi umum. Berdasarkan mekanisme kerja dan efek samping analgetika dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu analgetika yang berkhasiat kuat atau yang sangat efektif bekerja pada pusat atau hipoanalgetik, kelompok opiat, dan analgesik lemah atau sedang yang bekerja terutama pada perifer. Analgesik yaitu obat yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan atau meringankan rasa sakit atau obat penghilang rasa sakit tanpa kehilangan kesadaran. Obat ini digunakan untuk menghilangkan rasa sakit baik disadari maupun tidak sering kita gunakan. Misalnya untuk sakit kepala atau sakit gigi, salah satu kandungan obatnya biasanya mengandung perda atau pereda nyeri. Nah, selanjutnya ada tipe-tipe nyeri. Ada tipe nyeri noniseptif, yaitu disebabkan oleh kerusakan jaringan tubuh seperti kulit, muskuloskeletal, dan organ dalam. Misalnya nyeri akibat peradangan, patah tulang, radang sendi, nyeri pasca operasi organ dalam. Yang kedua ada nyeri neuropatik yang disebabkan oleh kerusakan primer atau disfungsi sistem saraf, baik perifer maupun sistem saraf pusat. Nah, nyeri neuropatik itu bisa spontan terus-menerus atau episodik, atau diinduksi hiperalgesia atau allodynia. Contoh pada sistem saraf tepi, neuralgia pasca herpetik, neuralgia trigeminal, neuropati perifer diabetik, neuropati pasca operasi, neuropati pasca trauma. Contoh pada sistem saraf pusat yaitu nyeri pasca stroke. Yang ketiga ada nyeri campuran noniseptif dan neuropatik, misalnya nyeri punggung bawah dengan radikulopati cervix, nyeri kanker, carpal tunnel syndrome. Selanjutnya nyeri rasa sakit atau nyeri merupakan tanda adanya masalah pada beberapa bagian tubuh yang merupakan suatu gejala yang fungsinya untuk melindungi dan memperingatkan adanya gangguan pada tubuh seperti peradangan. Nah, ada dua macam nyeri, ada nyeri akut, ada nyeri kronik. Nyeri akut yaitu yang terlokalisasi intens relatif singkat dari beberapa jam hingga beberapa minggu. Sedangkan nyeri kronik itu durasinya relatif lama, bisa berbulan-bulan ataupun bisa beberapa tahun. Rasa sakitnya menyebar dengan intensitas yang bervariasi. Selanjutnya ada epidemiologis. Epidemiologis mendukung prevalensi nyeri kronis dan kelemahan pada lansia. Orang lanjut usia sering mengalami berbagai penyakit kronis patologis, perubahan fungsi tubuh, dan kelemahan fisik. Salah satu penyakit kronis yang dapat menyebabkan nyeri pada lansia adalah rheumatoid arthritis, disingkat jadi RA. Selain itu, lansia sangat rentan terhadap penyakit sendi degeneratif. Osteoartritis merupakan penyakit muskuloskeletal yang sering dialami oleh lansia. Ditandai dengan nyeri pada tungkai bawah dan berkurangnya fungsi otot dan mobilitas tungkai yang dapat menurunkan kualitas hidup. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, perlu diberikan pengobatan untuk mengurangi rasa sakit yang ditimbulkan oleh penyakit kronis tersebut. Nyeri patofisiologi. Nyeri patofisiologi misal posterpetik, neuralgia, neuropati diabetik,
fibromialgia, sindrom iritasi usus, sakit kepala kronis, dan beberapa nyeri dada non-kardiak. Sering digambarkan dalam istilah nyeri kronis. Ini hasil dari kerusakan atau fungsi abnormal saraf di SSP atau PNS. Sirkuit nyeri kadang-kadang memperbaiki diri secara anatomik dan biokimia. Selanjutnya ada patofisiologi. Nah, nyeri itu adalah proses kompleks yang melibatkan berbagai serabut saraf aferen dan eferen. Sering dikatakan bahwa nyeri merupakan respon terhadap suatu rangsangan yang merusak jaringan traumatik, mekanik, kimiawi, termal, atau penyakit, dan kemudian menyebabkan aktivitas reseptor nyeri atau nosiseptor. Transmisi impuls dari nosiseptor terjadi melalui A delta aferen dan C aferen. Serabut A delta merupakan berukuran besar, bermielin, berkonduksi cepat, dan rangsangannya menghasilkan nyeri yang berbeda, tajam, dan terlokalisasi. Tanda dan gejala. Tanda-tanda. Nyeri akut dapat menyebabkan hipertensi, takikardia, diaforesis, midriasis, dan pucat. Tanda-tanda ini jarang muncul pada nyeri kronis. Pada nyeri akut, hasil pengobatan umumnya dapat diprediksi. Pada nyeri kronis, kondisi komorbid sering muncul, dan hasil pengobatan seringkali tidak dapat diprediksi. Nyeri neuropatik seringkali kronis, tidak dapat dijelaskan dengan baik, dan tidak mudah diobati dengan analgesik konvensional. Mungkin terdapat respon nyeri yang berlebihan terhadap rangsangan yang biasanya berbahaya, hiperalgesia, atau respon nyeri terhadap rangsangan yang biasanya tidak berbahaya, allodynia. Berikutnya ada gejala-gejala. Nyeri akut bisa tajam atau tumpul, terbakar seperti syok, kesemutan, menembak, menjalar, berfluktuasi dalam intensitas, bervariasi dalam lokasi, dan terjadi dalam hubungan temporal, dengan stimulus berbahaya yang jelas. Nyeri kronis dapat muncul dengan cara yang sama dan sering terjadi tanpa hubungan temporal dengan stimulus berbahaya. Seiring waktu, presentasi nyeri kronis dapat berubah, misalnya tajam menjadi tumpul, jelas menjadi samar. Perkenalkan, saya Ahmad Fauji Arsa Sukindar dari kelas FM 21B. Saya akan mempresentasikan tanda dan gejala. Ditandai dengan sensasi atau sensasi berdenyut, terbakar, atau kesemutan, dan mungkin berhubungan dengan nyeri yang disebabkan oleh rangsangan yang biasanya tidak menimbulkan rasa sakit, atau misalnya allodynia dan hipergesia. Nyeri subspesial biasanya terjadi sebagai respons terhadap luka subspesial, luka, dan luka bakar. Selanjutnya ada diagnosa. Nyeri selalu subjektif. Dengan demikian, nyeri paling baik didiagnosis berdasarkan deskripsi pasien, anamnesis, dan pemeriksaan fisik. Gambaran dasar nyeri dapat diperoleh dengan menilai karakteristik PQRST, faktor paliatif dan provokatif, kualitas, radiasi, keparahan, dan faktor temporal. Faktor mental dapat menurunkan ambang rasa sakit, misalnya kecemasan, depresi, kelelahan, kemarahan, dan ketakutan. Faktor perilaku kognitif, sosial, dan budaya juga dapat mempengaruhi pengalaman nyeri. Diagnosis adalah nyeri iskemik akut yang ditandai dengan pasien mengeluh sakit kepala hebat dan nyeri perut bagian atas. Tujuan: setelah 2x2 jam perawatan, pasien melaporkan nyerinya berkurang. Kriteria hasil saat evaluasi diperoleh skor pada NOC berikut. NOC atau Nursing Outcome Classification atau Pain Level. Indikator: nomor 1 melaporkan nyeri skor 1-4, keterangan skor berat ringan. Kedua, panjang nyeri skor 1-4, keterangan skor berat ringan. Yang ketiga, tekanan darah skor 3-4, keterangan skor sedang ringan. Pemeriksaan pada diagnosis nyeri. 1. Cermat mengambil anamnesis. Saat mengambil riwayat nyeri, kita perlu mengetahui bagaimana kualitas nyeri yang dialami meliputi onset, durasi nyeri, dan variasi yang disebabkan oleh mengetahui penyebab nyeri. Selain itu, kita juga perlu mengetahui letak nyeri
yang diderita, apakah dirasakan di seluruh tubuh atau hanya beberapa bagian tubuh saja. Untuk menentukan intensitas nyeri, penting juga untuk menyanyikan intensitas nyeri. Yang kedua, pemeriksaan fisik yang tepat diperlukan untuk menggambarkan patofisiologi nyeri. Pemeriksaan tanda-tanda vital sangat penting untuk mendapatkan kolerasi dengan intensitas nyeri karena nyeri menimbulkan perangsang simpatis seperti takikardia, hiperventilasi, dan peningkatan tekanan darah. 3. Pemeriksaan psikologis karena faktor psikiatrik memegang peranan penting dalam presentasi nyeri, yaitu subjektif, maka pemeriksaan psikologis juga merupakan bagian yang harus dilakukan dengan hati-hati untuk menggambarkan faktor psikiatri yang menyertainya. Untuk menilai psikologi pasien adalah Minnesota Multiphasic Personality Inventory atau disingkat MMPI. Mengetahui masalah psikologis yang ada memudahkan untuk memilih obat yang tepat untuk meredakan nyeri. Keempat, pemeriksaan penunjang yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui penyebab dari nyeri. Pemeriksaan yang dilakukan seperti pemeriksaan laboratorium dan imaging seperti foto, polos, CT scan, MRI, atau bone scan. Terapi non-farmakologi. Pengobatan non-obat dapat dilakukan melalui olahraga, kompres panas atau dingin, terapi musik, relaksasi, dan konsumsi jamu atau minuman herbal. Teknik fisioterapi spesifik antara lain olahraga ringan, pelatihan pada gerak langkah, hidroterapi interferential, dan terapi panas atau dingin. Sangat berharga dalam pengurangan rasa nyeri. Terapi psikologik. Lansia sering membutuhkan intervensi psikologis untuk mengelola nyeri kronis mereka. Edukasi tentang rasa sakit dan efeknya, konseling, relaksasi, pengumpamaan, biofeedback, distraksi, hipnosis, atau meditasi dapat bermanfaat. Lansia dengan nyeri kronis sering mengalami perubahan fungsi sendi, kekuatan otot, gaya berjalan, postur tubuh, mobilitas, kebugaran, dan ketergantungan akibat nyeri. Perkenalkan, nama saya Tanti Amelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang terapi farmakologi. Berdasarkan kerja farmakologinya, analgetika dibagi dua kelompok besar, yaitu analgetika narkotik dan analgetika non-narkotik. 1. Analgetika narkotik. Zat-zat ini memiliki efek analgesik yang sangat kuat pada titik operasi di sistem saraf pusat, biasanya mengurangi kesadaran, sifat relaksasi dan hipnotis, dan menimbulkan perasaan nyaman atau euforia, yang menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis, ketergantungan kecanduan, yang memiliki gejala penarikan saat penghentian. Analgesik narkotik atau analgesik opioid adalah kelompok obat dengan sifat yang mirip dengan opium atau morfin. Golongan obat ini meliputi obat yang berasal dari opium, morfin, senyawa semi-sintetik morfin, semi-sintetik yang berefek seperti morfin. Mekanisme aksi dari obat-obat golongan ini adalah menghambat adenilat siklase dari neuron sehingga terjadi penghambatan sintesis CAMP, cyclic adenosine monofosfat. Selanjutnya menyebabkan perubahan keseimbangan antara neuron noradrenergic, serotonik, dan kolinergic. Mekanisme kerja yang sesungguhnya belum benar-benar jelas. 2. Analgetika non-narkotik. Analgetika non-narkotik bersifat tidak adiktif dan kurang kuat dibandingkan dengan analgetik narkotik. Obat-obat ini juga dinamakan analgetika perifer, tidak menurunkan kesadaran dan tidak mengakibatkan ketagihan secara kimiawi. Obat-obatan ini digunakan untuk mengobati nyeri ringan, hingga sedang dan dapat dibeli di apotek. Obat-obatan ini efektif dalam mengobati sakit kepala perifer, dysmenore atau nyeri haid, nyeri inflamasi, nyeri otot, dan artritis ringan hingga sedang. Sebagian besar dari pereda nyeri menurunkan suhu tubuh yang tinggi, sehingga memiliki efek antipiretik. Beberapa pereda nyeri seperti aspirin memiliki efek anti radang dan antikoagulan.
Efek samping yang paling umum dari obat penghilang rasa sakit adalah masalah perut, kerusakan darah, kerusakan hati, dan reaksi alergi pada kulit. Terapi obat-obat analgetika atau penyakit pada nyeri. Yang pertama ada analgesik sederhana. Paracetamol dan aspirin merupakan analgesik sederhana, di mana aspirin juga mempunyai efek antiinflamasi. Dalam penata laksanaan nyeri, aspirin tidak lebih baik dari obat AINS atau antiinflamasi non-steroid lain dan penggunaannya tidak direkomendasikan untuk pemakaian rutin yang teratur. Paracetamol merupakan analgesik yang paling sering digunakan, aman, dan dapat diberikan secara teratur. Metabolismenya melalui glukuronidasi yang pada usia lanjut tidak berubah kapasitasnya. Hepatotoksisitas terjadi pada dosis yang lebih tinggi dan dosis 4 gram per hari merupakan dosis maksimal harian. Kadang-kadang dosis sampai 6 gram per hari bisa diberikan, akan tetapi dosis tinggi seperti itu sebaiknya tidak diberikan dalam jangka panjang. Apabila penekanan nyeri memerlukan dosis sampai 6 gram per hari, maka paracetamol dengan dosis yang lebih rendah yang dikombinasi dengan fosfat kodein seringkali akan memberikan penyembuhan nyeri yang lebih baik. Yang kedua ada obat AINS, antiinflamasi non-steroid. Obat AINS merupakan analgesik efektif dengan daya antiinflamasi. Obat ini sering digunakan pada artritis dan nyeri muskuloskeletal serta keluhan nyeri lain yang berdasarkan atas peradangan. Untuk pemakaian pada usia lanjut harus diperhatikan bahwa ekskresi ginjal sudah menurun. Oleh karena itu, obat AINS yang diekskresikan lewat ginjal atau diflunisal indomethacin, naproxen, dan ketoprofen harus diberikan dengan agak hati-hati. Perlu diperhatikan pula efek samping pada saluran cerna yang seringkali meningkat dengan lanjutnya usia. Efek samping lain yang dapat terjadi antara lain konfusia, tinnitus, agitasi, dan retensi cairan. Pada usia lanjut harus diperhatikan bahwa terapi dengan obat AINS tidak harus diberikan selamanya dan secara periodik harus dilakukan review. Apabila inflamasi sudah terkontrol, fisioterapi mungkin dapat memperhatikan fungsi tubuh dan analgesik sederhana sudah cukup untuk mengobati nyeri ringan yang timbul. Yang ketiga ada antikonsulfan yaitu carbamazepin, valproat sodium, dan phenytoin sering digunakan pada nyeri neuropatik. Pada usia lanjut, nyeri pasca herpetika, nyeri pasca stroke, dan nyeri neuropati perifer sering terdapat dan obat antikonsulfan ini lebih sering dibanding analgesik untuk mengontrolnya. Efek samping sentral berupa sedasi, konfusio, dan penurunan konsentrasi. Yang keempat ada antidepresan. Nyeri kronik sering didapatkan dalam bentuk campuran dengan depresi klinik. Depresi dapat diterapi dengan obat antidepresan atau psikoterapi. Apabila pengobatan ditujukan untuk depresinya dan bukan untuk nyeri neuropatik, maka golongan SSRI atau Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, moclobemid atau antidepresan merupakan pilihan karena efek sampingnya lebih baik. Yang kelima, obat-obat lain misalnya pada capsaicin merupakan obat topikal yang digunakan untuk nyeri neuropatik. Capsaicin mungkin berefek baik pada nyeri neuropatik, neuralgia, pasca herpetika, nyeri neuropatik perifer, dan pada beberapa luka syaraf. Selanjutnya, obat ketoralak. Penggunaan ketoralak sebagai analgetik golongan OAINS atau obat antiinflamasi non-steroid sesuai untuk terapi pada nyeri sedang hingga berat yang umumnya dialami oleh pasien dengan kondisi pasca bedah. Maka ketoralak merupakan salah satu pilihan terapi untuk pasien yang memerlukan analgetik namun tidak bisa menggunakan analgetik oral, khususnya pasien di ICU yang umumnya mengalami penurunan kesadaran. Maka pemberian analgetik secara oral tidak bisa diberikan sehingga pemberian ketoralak secara parenteral. Pemberian analgetik secara kombinasi pada pasien dengan derajat nyeri berat efektif dalam meningkatkan sifat analgesia obat, terutama pemberian paracetamol
yang dikombinasikan dengan tramadol, sehingga menghasilkan opioid sparing effect. Sedangkan pada nyeri ringan, penggunaan OAINS merupakan pilihan analgetik yang sesuai dalam mengobati keluhan pasien. Namun, ada pasien di ICU dengan keluhan nyeri ringan mendapatkan terapi analgetik kombinasi, yaitu opioid plus OAINS. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip tata laksana nyeri WHO, yaitu pemberian analgetik yang seharusnya disesuaikan dengan derajat nyeri pasien. Ketidaksesuaian ini dapat disebabkan karena keluhan nyeri yang dialami pasien bersifat subjektif, sehingga dalam melengkapi rekam medik terdapat ketidaksesuaian antara nyeri yang dilaporkan pasien dengan keadaan klinis pada pasien tersebut. Selain itu, hal tersebut juga dapat disebabkan persepsi dalam menentukan skala nyeri. Prinsip farmakoterapi. Prinsip farmakoterapi adalah 1. Kajian frekuensi atau durasi atau kejadian atau etiologi nyeri secara rutin. 2. Setiap kali ada nyeri tulang, pertimbangan NSAID dengan opioid harus dilakukan secara rutin. 3. Manajemen nyeri perlu didahulukan dari yang lain terapi. 4. Lokasi nyeri yang parah, terutama di tulang, perlu dievaluasi dengan cepat untuk terapi alternatif seperti radiasi atau radiofarmasi. 5. Penilaian yang akurat dan riwayat alergi opiat yang dilaporkan adalah penting. Perbedaan antara alergi, sensitivitas, dan efek samping perlu dibuat. 6. Selalu berikan dosis maksimal untuk setiap agen jika memungkinkan. 7. Jika nyeri konstan atau berulang, selalu berikan dosis ATC. 8. Pertimbangkan terapi tambahan bila perlu. 9. Saat menggunakan opioid, cegah konstipasi dengan stimulus GI. Selanjutnya, farmakoterapi. Pemberian obat-obatan untuk nyeri disesuaikan dengan keadaan klinis dan jenis penyakit. Pada nyeri akut, dapat digunakan opioid analgesik, yaitu kodein, morfin, metadon. Non-opioid analgesik yaitu acetaminophen atau paracetamol, panadol, sanmol, biogesic, tramadol, tramal, tradosik, NSAID atau non-steroid anti-inflammatory drugs, celecoxib atau Celebrex, natrium diclofenac, Voltaren, piroxicam, Velden. Roda kombinasi analgesik yaitu ibuprofen plus paracetamol, yaitu neoremasil. Natrium diclofenac plus vitamin B1 plus vitamin B6 plus vitamin B12 diclofenac. Obat untuk anestesi lokal, lidocaine, obat anestesi untuk memblok saraf perifer. Pada chronic non-cancer pain, selain obat-obatan untuk nyeri akut, dapat ditambahkan antidepresan, TCAS, triclip antidepresan, SSRIs, selective serotonin reuptake inhibitors, SNRIs, serotonin norepinephrine reuptake inhibitors, duloxetine, Cymbalta, tetracyclic antidepresan, antikonvulsan, carbamazepine, Tegretol, lamotrigine, lamictal, phenytoin, dilantin, gabapentin, neurontin, pregabalin, Lyrica, antiarrhythmic, mesilendin, lidocaine, topical lidocaine, muscle relaxants, epirisons, mional, mionep, tizanidins, sirdalud. Kesimpulan. Dalam dunia medis, sering kita jumpai nyeri yang sampai saat ini menjadi masalah medis. Nyeri merupakan manifestasi dari suatu proses patologis dalam tubuh. Nyeri akut, sensitif, nyeri dengan manfaat
Jika manajemen nyeri dan penyebab nyeri akut tidak ditangani dengan baik, nyeri dapat berubah menjadi nyeri kronis. Beberapa prinsip penanganan nyeri adalah: 1. Pasien yang mengeluh nyeri berarti merasa nyeri. Mereka harus didengar dan dipercaya. 2. Tidak ada pola fisiologis atau perilaku untuk membuktikan bahwa seseorang memalsukan rasa sakit. 3. Operasi yang sama dapat menyebabkan kebutuhan analgesia yang berbeda pada pasien yang berbeda. 4. Pasien dapat mengungkapkan nyeri yang sama dengan cara yang berbeda. Opioid yang diberikan untuk mengobati nyeri akut tidak membuat ketagihan. Diagnosis nyeri berdasarkan upaya mencari penyebab nyeri. Penyebabnya biasanya lebih mudah diketahui, sehingga pengobatannya juga biasanya lebih mudah. Rasa sakit yang tajam ini mereda menghilang saat jaringan yang sakit sembuh. Pertama, penyebab rasa sakit yang tajam harus ditentukan, bersamaan dengan mengobati penyebab nyeri akut. Nyeri pasien juga diobati. Obat nyeri harus diarahkan pada proses penyakit yang mendasari untuk menghilangkan rasa sakit. Pemahaman patofisiologi terjadinya nyeri merupakan dasar yang sangat penting untuk mengatasi nyeri pada penderita. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih, sampai jumpa.